pada saat ini Rabu 12 Februari 18 Jumadil Akhir. Pada hari ini kami ada kegiatan LDKS, di mana OSISMA mengadakan LDKS yang insya Allah akan dilaksanakan di Konsrat Sangga Buana Cigentis, Karawang. Tasnya bawah, yang merasa berat dengan cepat, berat. Turun, dan demo, jaga, ya, tiga. Ambil air minum, kembali ke lapangan. Silakan. Alimaro, tangan di pinggang. Gerakan mulai. 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 10. Alimaro.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat kudrat iradatnya Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan nikmat iman wal Islam, nikmat panjang umur, sehat wal afiat. Dengan nikmat inilah patut kita syukuri. Yang pertama, nikmat sehat wal afiat.
Allah telah memberikan nikmat sehat walafiat sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk beristighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah, untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tengok saudara-saudara kita, tetangga kita, mungkin di antaranya yang sedang berbaring di rumah sakit, yang tidak bisa sempurna ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan nikmat sehat walafiat inilah kita patut untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk menggunakan waktu usia kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, patut kita syukuri nikmat iman yang Allah berikan kepada kita. Dengan iman inilah dimanapun kita berada, kapanpun, dimanapun kita adanya, iman inilah yang selalu mengawal kita kemanapun kita berada. Dengan iman inilah kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru ironisnya, kalau manusia di alam dunia ini sudah jauh dari imannya, justru akan bobrok dalam kehidupannya yang akan mengikuti hawa nafsunya. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Para pemirsa Alimor TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bulan Ramadan sudah kita ketahui adalah bulan yang sangat mulia, bulan yang sangat berkah, berlimpah luap pahala yang Allah berikan kepada kita semua. Di bulan Ramadan ada satu malam yang sangat mulia yang disebut, yaitu adalah Lailatul Qadar. Apa Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadar adalah kekhususan anugerah Allah yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Di dalamnya, ibadah di dalamnya lebih utama daripada 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadarnya. 1000 bulan berarti 83 tahun lebih 4 bulan. Usia umat-umat terdahulu panjang-panjang usianya. Allah berikan usia umat terdahulu itu usianya panjang-panjang. Berbeda dengan umat Nabi Muhammad SAW yang tentang waktu umurnya itu paling banter 60 tahun atau 70 tahun. Dengan adanya malam Lailatul Qadar ini, umat Nabi Muhammad SAW bisa beribadah seperti umat-umat terdahulu, walaupun dalam satu malam, yaitu adalah malam Lailatul Qadar. Lalu apa keutamaan kemuliaan malam Lailatul Qadar? Keutamaan malam Lailatul Qadar yang pertama yaitu adalah di mana malam Lailatul Qadar itu diturunkannya Al-Qur'an. Sudah kita ketahui bahwa Al-Qur'an diturunkan melalui 2 proses. Yang pertama, Al-Qur'an diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia yang kita sebut dengan Baitul Izzah. Al-Qur'an diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah secara keseluruhan tepatnya pada malam 24 Ramadan. Allah menjelaskan di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an pada malam Qadar. Lalu Rasulullah SAW menjelaskan yang maknanya, Suhuf Ibrahim diturunkan pada malam pertama bulan Ramadan, Taurat diturunkan pada 6 malam Ramadan, Injil diturunkan pada 13 malam Ramadan, Jabur diturunkan pada 18 malam Ramadan, dan Al-Quran diturunkan pada malam 24 Ramadan. Inilah proses pertama Al-Quran diturunkan, yaitu pada malam Qadar. Yang kedua, Al-Quran diturunkan melalui perantara malaikat Jibril alaihi salam kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana Al-Quran ini secara berangsur-angsur. Yang pertama kali Allah Subhanahu wa ta'ala mewahyukan, yaitu pada surat Al-A'laq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur, yaitu tepatnya pada malam ke-17 Ramadan. Inilah dijadikan dasar di antaranya para ulama di malam 17 Ramadan, dan khususnya di Indonesia ini pada malam 17 Ramadan itu dijadikan malam nuzulul Quran. Jadi yang pertama keutamaan malam Lailatul Qadar yaitu adalah malam di mana diturunkannya Al-Quran. Lalu yang kedua, Lailatul Qadar itu adalah malam yang penuh berkah.
Allah menjelaskan di dalam Al-Quran, Inna anzalnahu fi lailatul mubarakah. Sesungguhnya aku turunkan Al-Quran pada malam, yaitu malam berkah, keberkahan, yaitu adalah malam Lailatul Qadar, malam yang penuh keberkahan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan iman kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa dengan ketentuan yang Allah syariatkan dan bisa melaksanakan menempuh Lailatul Qadar. Lalu yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam Lailatul Qadar memberitahukan kepada malaikat tentang apa-apa yang diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang hambanya di alam dunia ini. Allah memberitahukan kepada mereka siapa yang lahir, siapa yang mati, siapa yang diberikan musibah, siapa yang disempitkan rezekinya, siapa yang diluaskan rezekinya, siapa yang sehat, siapa yang sakit. Inilah tafsiran menurut tafsir Al-Qurtubi dalam ayat fiha yufraqu kullu amrin hakim. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Jadi keberkahan yang ketiga yaitu adalah keutamaan Lailatul Qadar yang ketiga, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan kepada malaikat segala urusan manusia yang ada di alam dunia ini. Lalu yang keempat yaitu adalah amal soleh pada malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada amal soleh 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadarnya. Lailatul Qadri khairu min alfi syahr. Pada malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Lalu yang kelima, para malaikat setiap langit turun untuk mendoakan hamba-hambanya yang sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang beristighfar kepada Allah, meminta ampun kepada Allah. Malaikat turut senantiasa mendoakan dan memberikan salam kepada mereka yang sedang taat dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di malam Lailatul Qadar. Dan yang keenam, yaitu adalah Lailatul Qadar itu adalah malam keselamatan. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Kesejahteraan ini akan disampaikan oleh pada umat-umatnya Nabi Muhammad SAW dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi 6 keutamaan kemuliaan malam Lailatul Qadar, yang mana malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang sangat mulia. Lalu kapan malam Lailatul Qadar itu terjadi? Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwasanya malam Lailatul Qadar itu terjadi pada 10 terakhir bulan Ramadan. Bahkan Imam Syafi'i yang dikutip oleh Syekh Al-Jakari Al-Ansari, di mana malam Lailatul Qadar itu jatuh pada tanggal 21 Ramadan atau 23 Ramadan. Bahkan ulama-ulama yang lain menyebutnya pada malam 23, 27, 25 atau 29. Kenapa malam Lailatul Qadar ini berbeda-beda? Kenapa malam Lailatul Qadar ini dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena malam Lailatul Qadar ini sangat mulia, supaya umat Nabi Muhammad SAW bisa beribadah dari pertama malam Ramadan sampai berakhirnya bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Lalu bagaimana ketika malam Lailatul Qadar sehingga supaya kita mendapatkan malam Lailatul Qadar tersebut? Siapkan di 10 terakhir bulan Ramadan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beristighfar kepada Allah, meminta ampun kepada Allah. Senantiasa kita memperbanyak doa. Bahkan Rasulullah SAW mengajar kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu an, yang mana Rasulullah mengajarkan, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah yang Maha Pengampun, yang mencintai ampunan, ampunilah segala dosa-dosaku. Mudah-mudahan di malam-malam terakhir di 10 bulan Ramadan senantiasa keimanan kualitas ibadah kita kepada Allah
selalu terjaga dan kualitasnya semakin meningkat, sehingga kita bisa melaksanakan kesempurnaan 10 terakhir di bulan Ramadan ini. Benar-benar ketakwaan, kualitas iman kita bertambah, sehingga kita dekat dengan Allah dan bisa mengajarkan amaliyah ibadah di malam suci bulan Ramadan. Bukan berarti sebaliknya, justru terakhir di bulan Ramadan kita lupa dengan kemuliaan ada satu malam yang sangat mulia. Justru kita mengingat ketika di terakhir bulan Ramadan sudah banyak pikiran, kita memikirkan hal-hal yang lain. Nah, mudah-mudahan dengan adanya kultum ini ada sedikitnya, ada manfaatnya. Itu saja dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.